Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan teman-teman saya akan menjelaskan bab 1, yaitu tentang perkembangan kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. Lintas perdagangan dunia sebelum era kolonialisme imperialisme Eropa menjadi dua, yaitu yang pertama perdagangan melalui jalan sutra. Jalur sutra adalah sebuah jalur perdagangan internasional kuno yang berasal dari peradaban Tiongkok dan menghubungkan antara barat dan timur. Jalur ini merupakan jalur penghubung yang mempertemukan antara pedagang yang berasal dari barat dan timur. Untuk melakukan aktivitas perdagangan, jalur sutra dihubungkan oleh pedagang, pengelana, biarawan, prajurit, dan nomaden dengan menggunakan karawan dan kapal laut. Jalur tersebut menghubungkan Cheng'a, Cina dengan Antioquia, Suriah, serta tempat lainnya. Pengaruh jalur tersebut terbawa hingga Korea dan Jepang. Jalur ini menjadi tonggak awal bertemunya peradaban maju yang hidup di zaman tersebut. Yang kedua yaitu perdagangan Nusantara. Jalur perdagangan yang berkembang di Nusantara ditentukan oleh kepentingan ekonomi. Perkembangan rute perdagangan juga berbeda-beda yang ditentukan pada masa sebagai berikut. Masa yang pertama, masa prakarsa, hegemoni. Pada masa tersebut, budaya yang datang dari Austronesia di Asia Tenggara bagian daratan. Yang kedua, masa perkembangan Hindu-Buddha di Nusantara. Cina di bagian utara dan India di bagian barat. Daya menjadi dua negara super power. Adanya peralihan rute membawa dampak positif bagi Nusantara. Secara langsung Indonesia terhubung ke dalam jaringan perdagangan dunia saat itu. Jalur perdagangan berlanjut ke Laut Tengah melalui Laut Merah sampai ke Mesir menuju Laut Tengah. Sekian Indonesia melalui Selat Malaka terlibat. Saya Rafael Gifahri dari kelas 11 Elin. Saya akan membacakan tentang lahirnya kolonialisme imperialisme barat. Yang pertama itu satu faktor utama, gold, gospel, dan glory. Gold menjadi faktor utama karena adanya prospek ekonomi di dunia timur serta keinginan untuk berdagang secara langsung dengan dunia timur. Dan yang gospel menjadi faktor utama juga karena menyebarkan agama Nasrani. Kedua negara bercorak Katolik yaitu Portugis dan Spanyol. Mengemban tugas itu adalah titah Sri Paus. Dan yang terakhir glory juga menjadi faktor utama karena untuk mencapai kejayaan sebagai bangsa yang pernah dikuasai bangsa Moor dalam kurun waktu yang lama. Portugis ingin membuktikan kepada bangsa-bangsa lain bahwa Portugis mampu bangkit dan membangun bangsanya dengan kekuatannya sendiri. Sekian, terima kasih. Saya Kal Gibran dari kelas 11 Elin. Saya akan menjelaskan faktor pendukung gold, gospel, dan glory. Yang pertama gold. Sudah dari namanya saja gold itu emas kan? Emas. Gold itu dia mencari kekayaan sebanyak-banyaknya. Sedangkan gospel itu menyebarkan agama Kristen atau Katolik. Dia nyebarin agama. Dan glory itu mencari kejayaan, atau dia mencari cari nama dari negara-negara lain. Yang ketiga, saya akan
menjelaskan faktor pemicu jatuhnya kerajaan Konstantinopel pada tahun 1453. Yang pertama, jatuhnya kota Konstantinopel itu yang pertama ada dari perang saudara. Pada saat itu Konstantinopel masih dikuasai oleh bangsa Eropa. Terjadi perang salib yang keempat yang melibatkan sesama umat Katolik, berakibat kota Konstantinopel mengalami kegoyahan dalam pemerintahan dan krisis ekonomi pada masa itu ya. Kota masih dalam tahap pembangunan karena mengalami perpindahan kekuasaan selama 3 kali. Ya gara-gara itu kotanya hancur ke kerajaan Ottoman. Yang ketiga, tidak matang pemerintahnya. Kasus ini sama sekali dengan bangsa Indonesia. Ya sebagai pemimpin Eropa di kota Konstantinopel merupakan pemimpin tidak langsung pusat. Pemimpin mereka adalah negara mereka, sedangkan pemimpin kekuasaan di wilayah lain adalah wakilnya, sehingga pemerintahan yang dilaksanakan mudah goyah. Yang keempat, ada serangan bangsa Utsmania. Di bawah pemerintahan Sultan Muhammad Al-Fatih, kekuasaan besar yang dimiliki oleh bangsa Utsmaniyah semakin terdesak, ditambah mereka belum dimiliki oleh bangsa Utsmaniyah semakin terdesak, ditambah mereka belum sepulih-pulihnya dari dampak perang saudara, sehingga akhirnya kalah dengan bangsa Utsmaniyah. Oke, segitu saja dari Kak Gibran. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. C. Kolonialisme imperialisme Barat Eropa di Indonesia. Yang pertama, datangnya bangsa Portugis ke Indonesia. Proses kedatangan bangsa Portugis ke Indonesia dimulai dari penaklukan kota Malaka pada tahun 1511 oleh Afonso de Albuquerque. Portugis kemudian meluaskan kekuasaannya ke Maluku. Namun, Portugis kemudian kehilangan banyak wilayahnya setelah diusir dari Maluku oleh Sultan Babullah pada tahun 1575. Yang kedua, masuknya bangsa Spanyol ke Indonesia. Bangsa Spanyol tidak lama berada di Nusantara, yaitu hanya sekitar 8 tahun, tahun 1521 sampai 1529. Terlebih dahulu masuk ke Filipina melalui Ferdinand Magellan. Spanyol berhasil mencapai Kepulauan Maluku pada tahun 1521 di bawah pimpinan Sebastian del Cano. Kedatangan Spanyol di Tidore membuat Portugis merasa terganggu. Maka terjadilah konflik di antara kedua negara tersebut. Portugis menuding Spanyol melanggar perjanjian Tordesillas. Perjanjian Tordesillas ternyata meninggalkan perbedaan tafsir antara Portugis dan Spanyol. Untuk mengatasi perbedaan tersebut, kedua negara sekali lagi melakukan perundingan di Saragossa, Spanyol pada tahun 1929. Perjanjian ini yang kemudian disebut Perjanjian Saragossa menentukan secara lebih tepat batas barat wilayah kekuasaan Spanyol dan batas timur wilayah kekuasaan Portugis. Nama saya Awasa Ananda dari kelompok 1. Di sini saya akan mempresentasikan tentang proses kedatangan bangsa Belanda ke Indonesia. Dimulai dengan keinginan Belanda menemukan jalur langsung perdagangan rempah-rempah, sehingga mereka mengirim tim ekspedisi yang dipimpin oleh Cornelis de Monmouth pada tahun 1592. Oke, udah, terima kasih. Saya Muhammad Rizky Bransyah dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang bagian D. Verenigde Oost-Indische Compagnie atau VOC. Pertama, sejarah lahirnya VOC. Keberhasilan
ekspedisi Van Eyck dan Van Verbeek pada tahun 1600 membuka jalan bagi mengalir derasnya rempah-rempah ke Belanda pada tahun-tahun berikutnya. Bahkan tidak menunggu lama, dalam 2 tahun Belanda menjadi kaya dengan rempah-rempah. Harga jualnya di Belanda dinaikkan sampai berkali-kali lipat. Tergiur dengan keuntungan yang sangat besar, berbagai kongsi dagang Belanda mulai berbondong-bondong datang ke Indonesia. Akan tetapi, banyaknya rempah-rempah menimbulkan dampak yang tidak mengenakan bagi kongsi-kongsi dagang itu. Karena tingkat suplai melebihi permintaan, harga rempah-rempah jatuh. Akibatnya para pedagang merugi dan kongsi-kongsi dagang itu bersaing dan berkonflik satu sama lain. Melihat situasi ini, banyak kalangan di Belanda mendesak dibentuknya organisasi dagang resmi yang akhirnya terbentuk pada tahun 1902 yang disebut VOC, Verenigd Oostindische Compagnie. Adapun tujuan dibentuknya VOC adalah menghindari persaingan yang tidak sehat di antara pedagang kongsi-kongsi dagang Belanda. Yang kedua, memperkuat posisi Belanda dalam menghadapi persaingan. Yang ketiga, memonopoli perdagangan rempah-rempah di Indonesia. Yang keempat, membantu pemerintah Belanda yang sedang berjuang melawan penduduk Spanyol. Pada awal terbentuknya VOC belum memiliki sarana dan prasarana yang memadai. Namun demikian, VOC memiliki kelebihan dalam bentuk sistem organisasi yang sudah tertata. Kelebihan inilah yang membuat VOC berhasil dan mampu menguasai perdagangan di Indonesia. Apalagi ketika pemerintah Belanda memberi hak-hak istimewa kepada VOC, yaitu menjadi wakil sah pemerintah Belanda, memonopoli perdagangan, mencetak dan mengedarkan mata uang sendiri, mengenakan perjanjian serta melakukan perang di negara lain, menjalankan kekuasaan kehakiman, memungut pajak, memiliki angkatan perang sendiri, serta menyelenggarakan pemerintahan sendiri. Yang D2, kebijakan VOC Indonesia. Pada tahun 1699, 17 petinggi VOC di Belanda yang dikenal dengan sebutan 17 atau 17 Gentlemen yang merupakan pemegang saham utama VOC menugaskan ke Indonesia Maluku Laksamana Peterzone Verhoeven bersama 1.000 pasukan dan 13 kapal. Ketika Verhoeven tiba di Banda, Inggris di bawah pimpinan Kapten William Kelling telah tiba dulu di sana. Dan Inggris memilih mundur ke Pulau Run dan ke Pulau Ai. Dengan ini di antara lain jenderal-jenderal dari VOC. Yang pertama, Gerard Renz 1614 sampai 1615, terus Rowland Schreil 1615 sampai 1619, dan Jan Pieters Coen 1619 sampai 1923, 1627 sampai 1629. Di antara lain kebijakan VOC adalah melakukan 2 jenis pajak, yaitu kontingenten dan verbit levertante. Kedua, menyingkirkan pedagang-pedagang lain baik dari negara lain maupun pedagang Jawa, Melayu, Arab, dan Cina. Yang ketiga, menentukan luas areal penanaman serta jumlah tanaman rempah-rempah. Yang keempat, melakukan kebijakan ekstirpasi. Yang kelima, mewajibkan setiap kerajaan yang terkait perjanjian dengan VOC untuk menyerahkan upeti tahunan kepada VOC. Yang keenam, mewajibkan rakyat menanam tanaman tertentu, terutama kopi, dan hasil jual kepada VOC dengan harga yang sudah ditentukan oleh VOC. Ya, sekian dari saya, Muhammad Gibransyah. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan berakhirnya kekuasaan VOC pada tahun 1799, yaitu ada 2 faktor. Yang pertama, faktor internal. Dibubarkannya VOC terjadi karena korupsi di semua level tingkatnya di birokrasi, dimulai dari pegawai hingga pejabat tinggi VOC. Sebagai pegawai, VOC ikut serta dalam kegiatan perdagangan rempah-rempah demi kepentingan pribadi. Perdagangan gelap yang
merajalela yang memboros monopoli perdagangan VOC. 2. Faktor eksternal yang menyebabkan kemerosotan dan kemudian VOC adalah 1. Meletusnya revolusi Perancis menyebabkan Belanda jatuh ke tangan Perancis di bawah kepemimpinan Napoleon Bonaparte. 2. Reaksi penentangan oleh rakyat Indonesia terhadap VOC dalam bentuk peperangan yang banyak menyedot pembiayaan dan tenaga kerja. Sekian. Oke, selanjutnya adalah saya adalah Putra Mahabiara Satya yang akan menjelaskan materi tentang Indonesia pasca VOC, yaitu masuknya pengaruh Perancis dan pendudukan Inggris. Dimulai ketika Belanda diduduki Perancis pada tahun 1795 dan VOC dibubarkan pada tahun 1799, Herman Willem Daendels ditugaskan menjadi seorang gubernur jenderal atas saran Napoleon pada tahun 1602 sampai 1818. 1. Herman Willem Daendels memegang dua tugas utama, yaitu 1. Mempertahankan Pulau Jawa agar jangan sampai jatuh ke tangan Inggris, dan 2. Memperbaiki keadaan tanah jajahan dari berbagai aspek, terutama penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi. Sejak awal, Daendels menyadari kekuatan Prancis Belanda yang ada di Jawa tidak akan mampu menghadapi kekuatan armada Inggris. Lalu, Daendels membuat kebijakan-kebijakan antara lain 1. Membangun jalan raya pos atau De Groot Postweg dari Anyer sampai Panarukan. 2. Mendirikan benteng-benteng pertahanan seperti benteng Lodewijk. 3. Membangun pangkalan angkatan laut di Merak. Yang keempat, membangun angkatan perang yang terdiri dari orang-orang pribumi. Yang kelima, mendirikan pabrik senjata di Surabaya. Yang keenam, membangun rumah sakit dan tangsi-tangsi militer yang baru. Selain menerapkan kebijakan tersebut, Daendels juga menerapkan sejumlah kebijakan lain seperti 1. Membagi Pulau Jawa menjadi 9 prefektur setara keresidenan. 2. Mengangkat bupati di Jawa menjadi pegawai pemerintah. 3. Menaikkan gaji pegawai agar tetap loyal kepada pemerintah kolonial. 4. Mendirikan badan pengadilan yang disesuaikan dengan adat istiadat yang berlaku. Pada tahun 1811, Daendels dipanggil pulang ke Belanda. Ada dua versi tentang alasan pemanggilan ini. Versi pertama mengatakan tenaganya dibutuhkan untuk memimpin tentara Prancis menyerbu Rusia. Versi kedua menyebutkan pemerintah Belanda Prancis khawatir bahwa hubungan buruk Daendels dengan raja-raja Nusantara akan merugikan Belanda dalam menghadapi kemungkinan serangan Inggris. Ia kemudian digantikan oleh Gubernur Jenderal Jan Willem Janssens. Pada masa Janssens lah, Inggris menyerang ke Jawa melalui serangan darat dan laut. Inggris berhasil memaksa Janssens menyerah di Tuntang, Jawa Tengah. Penyerahan kekuasaan ke Inggris ditandai dengan penandatanganan Tuntang, yang isinya 1. Pulau Jawa dan sekitarnya jatuh ke tangan Inggris. 2. Semua tentara yang tadinya merupakan bagian dari pemerintahan Daendels menjadi tentara Inggris. Yang ketiga, orang-orang Belanda dapat dipekerjakan oleh Inggris. 2. Thomas Stamford Raffles. Inggris menunjuk Thomas Stamford Raffles sebagai letnan gubernur. Selama pemerintahannya, Raffles sangat menekankan asesmen liberal, yaitu kebebasan, kesetaraan derajat manusia, dan supremasi hukum. Hal itu diwujudkannya dalam beberapa kebijakan, antara lain 1. Menghapus sistem Prengstelsel. 2. Memberi kebebasan kepada rakyat untuk menentukan tanaman yang ditanam. 3. Menghapus pajak hasil bumi. 4. Menetapkan tanah sebagai milik pemerintah. 5. Pemungutan pajak sewa tanah dilakukan per kepala. 6. Bupati diangkat sebagai pegawai pemerintah. 7. Membagi Pulau Jawa menjadi 16 keresidenan. 8. Membentuk sistem pemerintahan dan sistem peradilan yang mengacu pada sistem yang dilaksanakan di Inggris. Pada masa kekuasaan Raffles relatif singkat, pada tahun 1811 sampai 1816. Hal itu terkait dengan kekalahan Napoleon dalam pertempuran Leipzig. Kekalahan Prancis berarti kemerdekaan bagi Belanda.
kemerdekaan itu membuka ruang perundingan dengan Inggris terkait dengan bekas-bekas wilayah kekuasaannya, termasuk Nusantara. Hal itu terwujud melalui Konvensi London pada 1814. Salah satu sisi penting konvensi ini adalah Belanda mendapatkan kembali bekas wilayah kekuasaannya di Nusantara, kecuali Bengkulu. Secara resmi, penyerahan wilayah tersebut dilaksanakan pada tahun 1816. Sekian dari saya, terima kasih. Saya Nur Rasyid Ramadan dari kelas 11 Elim. Saya akan mempresentasikan tentang kebijakan tanam paksa. Pada masa pendudukan Belanda di Indonesia, tempatnya tahun 1830 atau 1830, diterapkan sebuah kebijakan yang disebut sistem tanam paksa. Sistem tanam paksa kebijakan rakyat menanami sebagian dari sawah dan atau ladangnya dengan tanaman yang telah ditentukan oleh pemerintah dan hasilnya diserahkan kepada pemerintah. Sekian dari saya, terima kasih. Kenalkan, nama saya Rio Ardiansyah. Di sini saya akan menjelaskan tentang kebijakan pintu terbuka tahun 1870 sampai 1900. Eksploitasi manusia dan eksploitasi agraria. Latar belakang. Yang pertama ada perubahan sistem politik di Belanda. Kebijakan pintu terbuka tidak terlepas dari berkuasanya Partai Liberal dalam panggung politik Belanda pada 1850. Pada 1870, partai ini bahkan meraih kemenangan mutlak. Lahirnya partai ini merupakan buah dari berkembangnya paham liberalisme di Belanda. Adapun paham liberalisme sendiri merupakan anak kandung revolusi Prancis dan revolusi industri. Dampak kemenangan partai liberal dalam bidang ekonomi adalah berlakunya sistem ekonomi liberal atau liberalisme ekonomi, termasuk di negeri jajahannya, termasuk Indonesia. Kedua, pengaruh revolusi industri. Revolusi industri yang terjadi sejak 1750 di Inggris telah memberikan dampak positif bagi perekonomian Belanda. Belanda menyambut baik hasil inovasi teknologi di Inggris, termasuk penggunaan mesin-mesin baru dan canggih dalam industri, seperti mesin tekstil, alat-alat pertanian, mesin giling padi dan tebu, mesin uap, mesin bor, lokomotif uap, dan sebagainya. Revolusi industri di Belanda tidak terlepas dari lancarnya pasokan bahan mentah dari negeri-negeri jajahan, termasuk Indonesia. Di Indonesia diterapkan sistem tanah paksa yang memberikan sumbangan penting bagi perkembangan industri itu. B. Penerapan dan dampak kebijakan pintu terbuka. Kebijakan pintu terbuka ini bermaksud untuk membuka ruang pintu seluas-luasnya bagi pihak swasta untuk melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia. Sebelumnya, seluruh aktivitas ekonomi dikendalikan oleh negara di bawah sistem merkantilisme. Untuk memperkuat pemberlakuannya, Parlemen Belanda mengesahkan dua undang-undang pada 1870, yaitu Undang-Undang Agraria dan Undang-Undang Gula. Kebijakan ini berhasil menarik minat banyak pengusaha swasta baik asing maupun penguasa etnis Tionghoa. Mereka menanamkan modalnya secara besar-besaran tidak saja dalam bidang perkebunan, tapi juga pertambangan. Beberapa contoh perkebunan milik swasta asing yang ada di Indonesia saat itu antara lain: 1. Perkebunan tembakau. Ini ada di sekitaran Jawa Timur. Kedua, ada perkebunan tebu, seperti di Semarang. Lalu ada perkebunan kina di Jawa Barat, perkebunan karet di Palembang dan Sumatera Timur, perkebunan kelapa sawit di Sumatera Utara, dan perkebunan teh di Jawa Barat dan Sumatera. Adapun dampak dari kebijakan ini memiliki dampak yang saling bertolak belakang bagi Belanda dan rakyat Indonesia. Bagi Belanda dan pengusaha swasta asing, kebijakan ini meningkatkan kemakmuran, sedangkan bagi rakyat Indonesia menambah penderitaan. Eksploitasi manusia. Eksploitasi manusia yang dimaksud berupa pengerahan tenaga manusia secara besar-besaran untuk bekerja di perkebunan yang disertai perlakuan yang tidak adil dan manusiawi terhadap mereka. Adapun kendala yang disebabkan oleh buruh atau koeli, seperti melarikan diri dari perkebunan, padahal pengusaha telah mengeluarkan biaya untuk mendatangkan mereka. Atas keluhan tersebut, pemerintah Hindia Belanda
kemudian mengeluarkan peraturan pada 1881 yang diberi nama Coeli Obdodantiae. Dalam praktiknya, hukuman itu hanya berlaku untuk pada buruh atau coeli, sedangkan hukuman terhadap pihak majikan atau para pengusaha tidak pernah ada, meskipun pelanggaran yang mereka lakukan tidak kalah banyaknya. Salah satu faktornya adalah sebagian besar buruh buta huruf. Jangankan memahami isi Coeli Ordonantiae, membaca dan menulis kata sederhana saja tidak mampu. Eksploitasi agraria. Eksploitasi agraria tampak dalam bentuk penggunaan lahan-lahan, baik lahan produktif yang sedang dikerjakan rakyat maupun lahan kosong yang masih berupa hutan untuk digunakan sebagai perkebunan serta areal pertambangan. Adapun dampak dari eksploitasi tersebut, kita bisa menyebutkan perkebunan di Jawa sebagai contoh. Setidaknya ada 4 dampak negatif dari kebijakan ini. Yang pertama, para penyanyi dan birokrat kesultanan yang disebut patut menyewakan tanah lunggu yang menjadi sumber hidup masyarakat kepada pengusaha-pengusaha perkebunan sewa kepada pihak swasta dianggap lebih menguntungkan daripada disewakan kepada petani-petani penggarap. Yang kedua, di lahan-lahan perkebunan bekas tanah lunggu itu, rakyat Jawa dijadikan buruh dengan sistem pengupahan serta keperlakuan kerja yang tidak adil. Ketiga, sebagian masyarakat Jawa dikirim secara paksa ke Suriname untuk bekerja di perkebunan Belanda di tempat itu. Yang keempat, para bupati di 18 wilayah keresidenan di Jawa ikut menyewakan sebagian tanah yang berada di wilayah kekuasaannya, disebut tanah mancanegara, kepada pengusaha-pengusaha perkebunan swasta asing. Pada gilirannya, hal ini memaksa rakyat di Jawa wilayah keresidenan bekerja di perkebunan itu. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.